memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Selamat malam dan salam sehat selalu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita melakukan aktivitas baik di dalam maupun di luar rumah, kita bersyukur bahwa melalui kehendak dan pimpinan Tuhan, kita bersama dapat melaksanakan persekutuan di malam hari ini. Persekutuan keluarga ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita di tengah pekan ini untuk dapat merefleksikan setiap pekerjaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Tentu ada banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup saudara dan saya selama beberapa hari ini. Mungkin tidak semuanya menyenangkan, namun suatu yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan senantiasa memberikan tuntunannya. Saudara-saudara, tema persekutuan kita di malam hari ini ialah menyatakan kebenaran. Dengan bacaan yang diambil dari kitab Amos 7 ayat 10 sampai dengan ke-17. Melalui tema ini kita bersama akan diingatkan agar memiliki keberanian yang datangnya dari Tuhan untuk menyatakan teguran dan kebenaran. Perlu diakui, memang tidak mudah untuk dapat memiliki keberanian dalam menyampaikan sebuah kebenaran di dalam kehidupan kita. Kadangkala bagi anggota keluarga kita sendiri saja, kita ragu untuk menyampaikannya. Biarlah pada malam hari ini, kita dapat belajar kepada Nabi Amos yang dapat berani menyuarakan kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Sesaat lagi kita akan memasuki rangkaian persekutuan doa di malam hari ini. Mari kita bersama mengambil saat teduh secara pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara dapat merasakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan saudara? Seringkali karena pergumulan dan masalah yang kita hadapi, kita menjadi tidak cukup peka terhadap anugerah Tuhan. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dan menyatakan kebesaran anugerah Tuhan. Kita bersama menyanyikan dengan sepenuh hati, besar anugerah-Mu.
bagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar Saudara-saudara, sungguh besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada banyak perkara yang sudah Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Untuk itu, kita sebagai umat-Nya perlu senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan. Setelah kita bersama mengangkat pujian bagi Tuhan, kini saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa pembukaan. Mari kita bersyukur dan memohon tuntunan Roh Kudus di dalam kita mengikuti persekutuan ini. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, pada malam hari ini setiap kami yang berada di rumah kami masing-masing tengah mengadakan persekutuan. Sekalipun kami tidak dapat bertemu satu sama lain. Namun kami meyakini kasih daripada Tuhan mendekatkan dan menyatukan setiap kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Kami rindu ya Tuhan, melalui persekutuan ini, hidup kami dapat senantiasa terarah padamu. Kami sungguh membutuhkan Engkau. Karena kami tidak mampu menjalani kehidupan ini tanpa pertolongan-Mu, kami berdoa, biarlah melalui firman Tuhan yang kami akan dengar, hidup kami juga dapat diubahkan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini saya mengajak kita untuk bersama menyanyikan Mazmur
Pada malam hari ini, nyanyian Mazmur diambil dari Mazmur 8. Mari kita menyanyikannya secara bersama-sama. Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Sungguh benar bahwa nama-Mu amatlah mulia. Biarlah setiap anggota keluarga kita dapat benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang setia, di mana setiap perkataan dan perbuatannya merupakan wujud dari ajaran Tuhan. Sesaat lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita agar Roh Kudus Tuhan melingkupi dan memimpin setiap kita. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kini kita bersama akan memasuki renungan di dalam persekutuan doa kita bersama pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita membaca berita firman Tuhan dan kita juga akan bersama menggumuli sapaan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Di kesempatan tengah pekan ini kami boleh mengikuti persekutuan, baik kami yang boleh bersama-sama dengan setiap anggota keluarga kami yang secara pribadi mengikuti persekutuan ini, ataupun juga kami yang rindu ketika dalam perjalanan pulang kami melakukan aktivitas ataupun pekerjaan, juga mengikuti persekutuan ini. Sesaat lagi kami bersama akan membaca berita firman Tuhan. Bapa, tolong pimpin kami dalam kuasa daripada Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, dan juga kami boleh dimampukan, agar di dalam keseharian kehidupan kami juga dapat melakukannya. Di dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memasuki perenungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini, tema kita ialah menyatakan kebenaran. Dan bagian bacaan Alkitab diambil dari kitab Amos. Kitab Amos pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sekali lagi dari Amos pasalnya yang ke-7, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari kita bersama boleh membuka Alkitab kita, sehingga kita boleh mengikuti setiap bagian bacaan yang menjadi dasar di dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Demikian. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan. Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos. Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah mengucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah bagian bacaan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, serta rindu memelihara serta menghidupi juga firman Tuhan di dalam kesehariannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita sekali lagi pada kesempatan malam hari ini ialah menyatakan kebenaran. Rasa-rasanya kita sama-sama menyadari dan pasti punya pengalaman ya, bahwa untuk bisa menyatakan kebenaran itu nggak gampang. Kenapa? Kalau kita mau berbicara tentang kebenaran pasti ada resiko. Ada banyak orang yang tidak suka ketika ada orang lain yang bicara kebenaran. Ada juga orang-orang yang memilih bungkam untuk menyatakan sebuah kebenaran selama dirinya ini tidak terganggu. Selama bukan dia yang terganggu, selama bukan dirinya yang terusik, maka dia ragu untuk menyatakan kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padahal firman Tuhan itu adalah sebuah dasar kebenaran. Dan apa sih yang sebetulnya yang ingin kita hidupi ketika kita sudah menerima firman Tuhan?
tentu yang kita ingin hidupi adalah kita bisa melakukan kebenaran itu dan bisa menyatakan kebenaran itu kan di dalam keseharian kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kesempatan kehidupan kita memang kalau kita ingin melakukan sebuah kebenaran ya, apapun kebenaran yang bisa kita lakukan. Misalkan ketika kita melihat sebuah tindakan ketidakbenaran, tindakan korupsi, tindakan tidak adil, tindakan kriminalitas, Ibu Bapak Saudara. Kira-kira kita berani nggak untuk bersuara? Kira-kira kita berani nggak untuk bersikap terhadap hal tersebut? Atau jangan-jangan kita memilih untuk bungkam? Nah, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan hari ini menceritakan ada satu sosok nabi yang disebut sebagai Nabi Amos. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah latar belakang cerita di dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Yakni apa yang dilakukan oleh Amos ini, pesan yang disampaikan olehnya khususnya, ini ternyata tidak bisa diterima oleh orang lain. Nah, latar belakangnya adalah saat itu Amos tinggal hidup ya Ibu Bapak Saudara di bawah kepemimpinan seorang raja Israel yang bernama Yerobeam. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kota, setiap raja, setiap wilayah kerajaan itu akan beda dilihat kalau dia ini punya sosok nabi. Kalau dia ini punya sosok orang yang kemudian dianggap oleh masyarakat itu bisa menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, kalau sebuah kerajaan, kalau sebuah kota, sebuah wilayah ya Bapak Ibu Saudara, ini ada punya seorang nabi, maka nilai kerajaannya, sosok rajanya, bahkan wilayahnya ini akan dipandang secara berbeda. Kenapa? Masyarakat secara sosial kemudian akan menilai bahwa wilayah tersebut adalah wilayah yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga dalam sejarah bangsa Israel ini menarik sebetulnya Ibu Bapak Saudara. Kadangkala di dalam keterbatasan karena tidak adanya pelihat atau nabi secara langsung, karena dalam bahasa Ibrani nabi itu artinya pelihat Ibu Bapak Saudara. Pelihat apa? Dia melihat tentang sesuatu hal yang terjadi di masa yang akan datang. Kenapa? Dia dipercaya untuk menubuatkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi nabi itu bukan berbicara dari mulutnya sendiri, tapi nabi itu berbicara dari apa yang dikatakan Tuhan. Baru dia mengkomunikasikan itu kepada umat. Kenapa sosok nabi jadi penting Ibu Bapak Saudara? Kalau dulu pada awal mula sejarah bangsa Israel, maka ada tokoh-tokoh Alkitab yang bisa melakukan dialog langsung dengan Allah. Tetapi karena dosa kehidupan manusia, maka tidak bisa lagi kita melakukan sebuah dialog langsung dengan Tuhan. Nah, sosok nabi ini penting untuk menjadi penyambung lidah antara Allah dengan manusia. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku. Di tengah-tengah kaum Israel, negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Jadi saudara, dalam cerita ini disampaikan bahwa ada satu sosok imam yang namanya Amasya. Dia laporan kepada Yerobeam dengan menyatakan, saya pakai bahasa sehari-hari, bahwa ada sosok yang bernama Amos. Nah, Amos ini kemudian menyampaikan sebuah pesan yang diyakini bahwa pesan itu datangnya daripada Tuhan. Tetapi pesan itu menentang kerajaan Israel. Dan ini mengganggu. Buat siapa? Buat Yerobeam ya jelas. Kok raja bisa ditentang oleh seorang nabi? Buat Amasya juga sama, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dia seorang imam, as the leader di dalam kehidupan keagamaan. Tapi kok Allah nggak ngomong sama dia? Gitu ya. Tapi Tuhan malah berbicara kepada Amos. Sehingga Amasya dalam ayatnya yang ke-12 kan berbicara langsung kepada Amos, menyampaikan demikian. Pelihat nabi, kalau dalam bahasa Ibraninya, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Artinya apa? Sejak zaman Amos, dan dapat dipastikan sih Ibu Bapak Saudara sebelum zaman Amos juga sama, ada nabi-nabi yang bisa dibayar sesuai dengan kepentingan daripada si kerajaan, bernubuat sesuai dengan kemauan kerajaan bahkan. Nabi-nabi yang bisa dibayar, yang bisa menyenangkan hati si raja. Dan karena itu Amasya gelisah, terganggu. Dia bilang sama Amos,
engkau jangan bernubuat di sini, pergi dari tempat ini, cari makananmu di tempat lain, dan bernubuatlah di sana. Jangan bernubuat di sini. Bagi Amasya mungkin sosok Amos ini bukan hanya dilihat mengganggu kestabilan kerajaan saat itu, tapi juga mengganggu dirinya sebagai seorang imam. Ayat 13 kan dia bilang, Ibu Bapak Saudara, jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca teks ini jadi miris ya. Artinya ada pengabar-pengabar yang mengklaim dirinya ini adalah pengabar kebenaran firman Tuhan, tetapi hanya untuk kepentingan penguasa, hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini kan bicara akhirnya soal integritas. Kalau kita bicara kebenaran kan ya Bapak Saudara. Nah, saat itu ada banyak para pemimpin-pemimpin agama yang ternyata bisa dibeli untuk menyatakan sesuai dengan kemauan penguasa. Nah, karena itu Amos bilang kepada Amasya, saya ini bukan nabi, saya ini bukan termasuk golongan nabi. Tapi aku ini adalah seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Jadi ini latar belakangnya Amos. Dia bukan seorang nabi yang terkenal, bukan nabi besar yang dikenal sebelumnya. Tetapi dia mengatakan Tuhan sudah mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, Yerobeam adalah sosok raja yang boleh dikatakan jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan ingin mengingatkan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini latar belakang Amos. Nah apa yang bisa kita tarik untuk kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, kita tentu pasti bisa saja menemukan hal-hal yang kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh anggota keluarga kita mungkin kita rasa kurang tepat, kurang baik. Tapi kadang-kadang ya bisa jadi kita sebagai orang tua juga tidak berani untuk menyampaikan itu. Demikian juga saudara bersaudara. Kita tahu ada sesuatu hal kehidupan yang tidak berkenan yang dilakukan oleh orang itu. Tapi kita takut untuk menyampaikan, lalu kita bilang, udah deh biarin aja, nanti juga baik sendiri. Udah deh dia udah cukup usianya, biarkan saja. Dan akhirnya setiap anggota keluarga kita tersebut, atau orang-orang yang jauh daripada Tuhan tersebut, akhirnya ya semakin jauh saudara daripada Tuhan. Nah hari ini kita mau bersama-sama belajar untuk menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kalau ada kesempatan bagi kita untuk mengingatkan atau kita juga diingatkan, maka mari kita memiliki hati yang juga terbuka. Jangan kita takut untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang kebenaran itu bukan datang dari penilaian kita, tapi kebenaran itu datang dari pengajaran Tuhan. Mari kita sampaikan itu, kita beritakan itu, dan kita katakan lewat perkataan dan perbuatan kita untuk setiap anggota keluarga kita. Sehingga siapapun, mungkin ya Bapak Ibu Saudara, mungkin ada anggota keluarga yang kita rasa, kok dia terhilang, kok dia jauh ya dari Tuhan ya. Ya kita bisa terus menarik mereka untuk kemudian bisa mengalami sebuah pembaharuan dan perubahan hidup. Tuhan tidak benci kepada Yerobeam sebagai sebuah ciptaannya. Tetapi Tuhan membenci tindakan-tindakan Yerobeam yang jauh daripada Tuhan. Dan karena itu Tuhan mengutus Amos untuk berbicara kepada Yerobeam. Tetapi Yerobeam nggak mau dengar, dia tutup telinga. Nah Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau Tuhan masih menyapa dalam setiap kesempatan untuk kita. Mari kita punya hati yang mau terbuka, telinga yang mau mendengar, agar kita boleh mengalami perubahan dan pembaharuan di dalam kehidupan kita. Mari kita berani untuk menyatakan kebenaran yang datangnya daripada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus yang memberkati Ibu Bapak, Saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini firman Tuhan telah menyapa setiap kita. Agar hidup yang kita jalani ini dapat hidup yang dapat menyatakan kebenaran, mari kita dengan tiada lelah setiap kita berupaya agar hidup yang Tuhan berikan ini tidak sia-sia. Karena kita telah menjalaninya untuk menyenangkan Tuhan
dan bukan untuk menyenangkan manusia. Sebelum masuk dalam doa keluarga di rumah kita masing-masing dan menutup persekutuan ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.